Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadalina, NIM 03212153, kelas H, Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran tematik. Di sini saya akan menjelaskan 10 model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Robin Fogartin 1991. Terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. 1. Model pengenalan. 2. Model keterhubungan. 3. Model saran. 4. Model urutan atau rangkaian. 5. Model bagian. 6. Model jaring laba-laba. 7. Model galur. 8. Model keterpaduan. 9. Model celupan. 10. Model jaringan. Ilustrasi 10 model pembelajaran terpadu. 1. Model pengenalan. Defragmented model. Model fragment yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran, atau model tradisional yang memisahkan secara diskret masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai ketika satu satuan waktu telah ditempuh, misalnya pada satu catur bulan. Keterpaduan pada model fragmented terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh urutan kajian atau materi pelajaran yang pada akhirnya seluruh satuan konsep itu mencapai keutuhan, baik konsep, pemahaman materi, pemahaman suatu kajian, keterampilan, dan nilai. Contoh dalam satuan pembelajaran terdapat materi perambatan cahaya, prediksi, dan peta konsep. 2. Model connected. The connected model terhubung, yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik, konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini menekankannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Fogartin 1991 menyatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang berkaitan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu sehingga pembelajaran terjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam model connected ini secara sengaja menghubungkan kurikulum di dalam mata pelajaran melebihi daripada yang diasumsi siswa-siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. 3. The Nextel model. The Nextel model tersarang, yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan mengintegrasikan kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi belajar yang meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. 4. The Sequence model. The Sequence model yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajar suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam
topik yang sama atau relevan. Kelebihannya yaitu dengan menyusun kembali urutan topik bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks, membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya yaitu diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan sesuai prinsip terkini. 5. Dasar model. Model terbagi. Dasar model yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang, misalnya matematika dan IPA, disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihannya yaitu lebih mudah dan dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencangkup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya yaitu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan atau bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih. Secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. 6. The Web Model. Model jaring laba-laba. The Web Model yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Fadmono, dalam bukunya Pembelajaran Terpadu menyatakan web menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur dijaring laba-laba kan untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya transportasi, penyelidikan, dan lain-lain. Contoh dari penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air. Maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air, dan PDAM yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. 7. The Third Model. Model pasang benang. The Third Model yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya untuk melatih keterampilan berpikir dari berbagai mata pelajaran, dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Seperti pada komponen memprediksi, peramalan,
kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, dan sebagainya. Keuntungan dari model ini antara lain konsep berputar sekitar meta kurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni, dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang, sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan isi antara materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. 8. The Integrated Model integrasi. The Integrated Model yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Padmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu menyatakan bahwa model integrated kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran mirip dengan model SART. Model integrated memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum pada tiap penemuan keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan sikap-sikap yang tumpang tindih mata pelajaran tersebut. 9. The Immersed Model terbenam. Model terbenam yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini merupakan satu dari model yang memungkinkan pelajar menyeberang dan atau tetap di dalam mata pelajaran, tenggelam dalam minat dan kemauannya untuk belajar. 10. The Networked Model jaringan. Model jaringan yaitu model pembelajaran yang merupakan kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, TV, atau teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dengan dirinya. Itulah tadi penjelasan tentang 10 model pembelajaran terpadu. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.